Ya, siap ya. Kita dengarkan kelanjutannya ya. Siapa? Perhatikan baik-baik semuanya. Hop. Cerita dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jauhin dikit ini videonya. Nah, perjalanan Nabi Muhammad SAW yang menempuh waktu sampai berminggu-minggu. Karena memang perjalanannya sangat jauh sekali. Dari kota Mekah ke kota Madinah, dulu belum ada yang namanya mobil. Nggak ada. Apalagi motor. Nggak ada dulu. Jadi perjalanannya jauh. Jangankan mobil atau motor, pesawat juga nggak ada. Nggak ada. Apalagi helikopter. Nggak ada dulu. Tapi perjalanannya mereka menggunakan unta. Yang untanya juga cuma satu. Jadi untanya itu dinaikin bergantian. Tapi lebih banyak Rasulullah SAW yang naik unta. Karena memang Abu Bakar yang meminta. Tapi Rasulullah nggak mau terus-terusan naik unta. Maka bergantian dengan Abu Bakar. Karena Abu Bakar juga usianya sudah tidak muda lagi. Abu Bakar usianya bukan seorang yang muda lagi. Abu Bakar sudah berumur, sudah cukup tua. Tapi masih kuat menempuh perjalanan, jalan kaki. Naik unta pun bergantian. Perjalanannya sampai ratusan ribuan kilo. Butuh kalau misalkan kita jalan terus nih, jalan dari kota Mekah ke kota Madinah, jalan terus nggak berhenti-berhenti, itu butuh waktu 7 hari. Nah ini berhenti-berhenti terus karena istirahat. Udah lolos nih dari kejaran seorang yang siapa namanya Muhammad, yang kudanya jatuh. Kudanya jatuh. Sampai 3 kali terjatuh, menjar lagi terjatuh. Oh Muhammad, tunggu aku. Kenapa aku terjatuh mulu? Katanya. Masih ingat nggak itu siapa namanya? Hah? Lupa ya, namanya Suraqah bin Malik. Itu seorang pencari jejak yang sangat jago di kota Mekah. Dia bisa tahu kemana Nabi Muhammad pergi. Padahal lewat jalurnya, jalur yang jauh sekali. Tapi bisa tahu. Hampir mau tertangkap Nabi Muhammad. Kudanya itu tiba-tiba terprosok pasir. Terprosok pasir, jatuh. Naik lagi, terprosok lagi, naik lagi, terprosok lagi. Akhirnya itu mau kudanya padahal kuda yang terbaik. Nggak mau jalan lagi. Ayo. Nggak mau jalan. Kudanya mogok. Bensin kayaknya ya. Masa kuda kehabisan bensin. Udah jalan, akhirnya ditinggalin kudanya. Dikejar Muhammad oleh Suraqah. Muhammad, tunggu. Jangan tinggalkan aku. Sebentar, aku janji aku tak akan menangkapmu. Tunggu aku. Akhirnya Nabi Muhammad pun berhenti dari berjalannya. Dia tahu Nabi Muhammad dikejar oleh Suraqah mau ditangkap. Abu Bakar malah minta, ayo Rasul, ayo cepat Rasul, nanti kita ditangkap Suraqah. Tapi Nabi Muhammad tenang saja karena Allah bersama mereka. Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la takhaf, innallaha ma'ana. Artinya, jangan takut, Allah selalu bersama kita. Akhirnya itu Suraqah berjalan bertatih-tatih karena sudah 3 kali jatuh, baju-bajunya ada yang robek-robek sampai luka, jatuh berguling-guling di pasir, berjalan berlari mengejar mendekati Rasul, tapi dia tidak jadi menangkap Nabi Muhammad. Padahal nih, kalau misalkan ada orang yang berhasil menangkap Nabi Muhammad, itu hadiahnya 100 ekor unta. Hadiahnya berapa? 100 ekor unta. Bayangkan, 100 ekor unta. Siapa yang nggak mau? Siapa yang mau dapat hadiah 100 ekor unta? Ayo. Ada yang mau dapat hadiah 100 ekor unta? Wah, semuanya. Tapi harus mendapatkan apa? Nabi Muhammad dulu. Nah, 1 ekor untanya itu sekitar 30 juta atau bahkan ada yang sampai 100 juta. Kalau 1 untanya itu 30 juta, berarti
Kalau 100 ekor unta itu dapat kurang lebih sekitar 3 miliar. Banyak banget itu, dapat uang 3 miliar. Tapi Suroko udah berjanji, karena jatuh 3 kali berjanji. Wahai Muhammad, aku berjanji tak akan menangkapmu. Aku sudah mencoba mengejarmu dengan kuda terbaik yang aku miliki. Tapi entah kenapa kudanya mogok. Aduh, padahal gak pakai bensin, kok mogok ya. Eh, aku berjanji aku tak akan menangkapmu. Tapi Nabi Muhammad SAW bilang gini kepada Suroko. Wahai Suroko, maukah engkau aku berikan jubah Raja Persia? Oh, Suroko kaget. Kok Muhammad mau ngasih baju jubah Raja Persia? Raja yang sangat terkenal pada saat itu? Yang tidak terkalahkan pada saat itu? Langsung saja si Suroko bilang, mau ya Rasul, mau. Lalu begitu, katakan kepada seluruh penduduk Mekah yang mengejar aku bahwa aku tidak ada di sini. Oh, baik ya Rasul, baik. Aku tak akan memberitahu kepada orang-orang bahwa engkau lewat sini. Akhirnya, Assalamualaikum, Mister. Assalamualaikum, Mister. Selamat datang yang baru datang. Selamat mendengarkan ya, duduk rapi tertib, suaranya disimpan dulu ya. Oke, kita lanjut. Akhirnya Suroko tidak berhasil mengejar. Tidak mau mengejar. Padahal hadiah 100 ekor unta itu. Tapi ditolak, akhirnya Suroko kembali. Dan beberapa tahun kemudian Suroko memang jadi masuk Islam. Nah, pada saat ketika ceritanya Nabi Muhammad sudah meninggal, itu Islam digantikan oleh Abu Bakar ya. Ketika Abu Bakar menaklukkan itu kerajaan Persia, akhirnya dapat jubah itu dan dikasih Suroko, tapi sudah lama sekali sampai Suroko lupa. Nah, lanjut ceritanya. Sudah jalan tuh, Nabi Muhammad terus berjalan, berhari-hari berjalan. Akhirnya Nabi Muhammad masih jauh perjalanan, haus, kehausan, perbekalan sudah habis, minumannya sudah habis. Aduh, bagaimana ini? Abu Bakar berkata, Rasul, kita kehabisan makanan dan minuman. Bagaimana? Mister, macet-macet. Macet-macet. Sebentar. Oh, di-mute dulu ya. Mas kok. Nah, sudah lancar belum? Di-mute dulu semuanya ya. Baik. Sudah? Ya, lanjut ceritanya. Baik. Di-mute dulu ya, yang lain mute dulu ya, biar suaranya lancar ya. Nah, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mudah-mudahan nggak macet-macet lagi. Ketika kehabisan bekal makanan Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar, lalu bertemu dengan pengembala kambing, pengembala domba. Lalu Abu Bakar meminta izin kepada pengembala domba itu yang sedang berkemah di tempat itu. Memang mengembalakannya jauh. Assalamualaikum wahai pengembala. Bolehkah aku meminta susu dari domba-dombamu ini? Kata pengembala domba itu. Boleh saja, silakan ambil. Tapi mohon maaf, itu dombanya sudah lama tidak mengeluarkan susu. Hah? Masih macet ya? Nah, di mute ya. Nah, lanjut ya. Ketemu pengembala domba, lalu Abu Bakar minta. Tapi ternyata dombanya kurus-kurus. Karena makanannya masih kering gitu. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk, ya sudah, peras saja. Ketika diperas, ternyata air susunya banyak. Allah, keluar banyak airnya. Itu pengembala domba sampai geleng-geleng kepala. Oh, amazing. Wah, hebat. Bisa keluar padahal lagi kurus, lagi musim kering. Nah, ini Masya Allah, ini pertolongan dari Allah ya. Pertolongan dari Allah sehingga Nabi Muhammad bisa minum air susu kambing pada saat. Karena memang bekal
Akhirnya dikumpulkan bekal jalan. Lanjut berhari-hari kemudian singgah di sebuah kota yang dekat dengan kota Yasrib atau dekat Madinah, yaitu kota Kuba. Kota apa namanya? Kuba. Kota Kuba ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginap sampai beberapa hari di sana, berdakwah di sana. Akhirnya banyak juga yang ikut menjadi saudara muslim Islam di sana. Setelah masuk Islam, maka setelah banyak di sana beberapa hari kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid di sana. Jadi di masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Masjid Kuba. Nah, yang pertama kali didirikan, yang pertama kali dibangun yaitu Masjid Kuba di kota Kuba, dekat dengan Madinah. Hanya perjalanan beberapa hari saja di kota Madinah. Namanya Masjid apa? Kuba, pakai Q-U-B-A, Kuba. Di sana Nabi Muhammad berdakwah, alhamdulillah yang menganut Islam banyak sekali di sana. Sholat Jumat di sana pertama kali. Di sana pertama kali juga sholat Jumat di Masjid Kuba. Yang bersama Rasulullah ya, tapi sholat Jumat yang pertama tanpa adanya Rasulullah itu di Yasrib, dipimpin oleh Mus'ab bin Umair. Tapi yang sholat Jumat yang pertama bersama Rasulullah itu di Masjid Kuba. Nah, lanjut sudah siap untuk berangkat lagi ke kota Yasrib beberapa hari kemudian. Masjid sudah dibangun. Karena masjidnya bukan masjid yang ya, masjid yang batu-batu biasa aja. Jadi tidak lama bikinnya. Ya itu ya. Lanjut ke mana? Ke Yasrib. Beberapa hari perjalanan di saja. Ternyata di kota Yasrib itu seluruh kaum muslimin setiap hari nungguin Nabi Muhammad. Khawatir, nggak ada kabar ini. Aduh, bagaimana ini? Sudah berhari-hari, seharusnya Nabi Muhammad sudah tiba dari kemarin-kemarin. Kenapa belum sampai? Apakah terjadi apa-apa dengan Nabi Muhammad? Para sahabat yang lain menenangkan. Tenang saja. Insya Allah Nabi Muhammad akan dijaga oleh Allah. Kita tunggu saja di depan pintu gerbang di sana, di depan kota Yasrib ini. Akhirnya setiap hari kaum muslimin menunggu kedatangan Nabi Muhammad bersama Abu Bakar. Ada yang naik ke tinggi ke atas pohon palem, pohon kurma yang tinggi, naik melihat dari kejauhan. Belum ada. Bagaimana yang di sana? Apakah sudah terlihat? Belum ada yang terlihat. Ada yang datang ke kota Yasrib. Aduh, menjelang siang, kondisi sudah panas, terik matahari, tiba-tiba yang di atas pohon itu melihat sesuatu. Aku melihat sesuatu. Ada 2 orang yang menuju kemari. Lama-lama 2 orang yang masih berbayang-bayang hitam itu mendekat dan terlihat. Itu satu menggunakan unta. Bagus Rasul, itu dia Rasul, itu Rasul. Rasulullah datang, Rasulullah sampai. Akhirnya semua keluar dari kota Madinah, keluar dari kota Yasrib. Ada yang bawa pelepah pohon kurma, itu seperti rumbai-rumbai gitu ya. Ada yang bawa pemukul-pemukul kayak rebana begitu, lari mengejar Rasulullah SAW sambil mereka menyanyikan atau bukan menyanyikan, melantunkan syair. Tolal badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina. Masya Allah, senang sekali mereka. Datang Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Nabi Muhammad sampai. Alhamdulillah. Mereka menyambut. Kelihatan muka Aska mana, Kak? Mereka berebutan memegang tali kendali unta, tali kekang unta. Ya Rasul, ayo, biar aku bantu. Aku saja ya Rasul, aku saja. Mereka berebutan mendekat Rasulullah SAW yang masih berada di unta dan Abu Bakar di sampingnya. Menuntun Nabi Muhammad menuju kota Yasrib. Di sana menawarkan tempat. Ya Rasul, tinggal saja di rumahku ya Rasul. Karena rumahku itu besar. Ayo, tinggal saja di rumahku. Aku juga masih banyak rumah yang lain. Engkau bisa tempati itu ya Rasul. Aku saja ya Rasul.
rumahku sana enak ya Rasul, ayo. Mereka berebutan. Tapi Rasulullah SAW berkata kepada mereka semua, biarkan, lepaskan unta ini. Biarkan unta ini yang akan di sana aku akan tinggal. Maka ketika dilepaskan, unta itu berjalan sendiri dengan Nabi Muhammad SAW masih ada di atas unta itu. Unta itu berjalan. Terus berjalan. Terus berjalan. Sampai di suatu tempat yang lapang. Belum ada rumah di situ. Di tempat yang cukup lapang, luas, masih datar. Ketika sampai di situ, untanya berhenti. Berhenti untanya. Berhenti sejenak. Tapi Rasulullah belum turun dari unta itu. Menunggu sampai untanya duduk. Ternyata untanya masih jalan terus. Masih jalan terus. Berjalan lagi. Balik lagi ke tempat yang tadi dia berhenti pertama. Dan disitulah untanya akhirnya duduk. Berhenti. Parkir kalau kendaraan mah. Parkir di situ. Rasulullah turun dari situ. Dan mengatakan, disinilah kita akan membangun masjid. Dan di samping masjid itu akan tempat tinggalku. Maka Rasulullah SAW di hari-hari berikutnya bersama bahu-membahu bersama kaum muslimin dari Muhajirin dan Ansor membantu membangun masjid yang sekarang disebut Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Masjid Nabawi sekarang. Di sana juga disebutnya Masjid Nabi, maka disebutnya Masjid Nabawi. Nah, masjid itu adalah tempat di mana kalau misalkan kita sholat di situ, pahalanya berlipat-lipat ganda. Banyak sekali pahalanya. Tidak seperti di tempat masjid-masjid sekitar rumah kita. Nah, di situ Rasulullah ikut mengangkat batu, ikut membangun, walaupun dia seorang Rasul, tapi dia tidak santai-santai. Enggak, walaupun pemimpin, tapi dia tidak santai-santai. Dia ikut kerja, ngangkatin batu, bahkan dilarang sama kaum muslimin, sahabat yang lain. Ya Rasul, jangan, engkau seorang Rasul. Kenapa engkau ikut-ikutin batu itu? Angkat-angkat batu, jangan ya Rasul. Kata Rasulullah, ini akan jadi pahala buatku. Bukankah aku juga bagian dari kalian? Akhirnya Rasulullah pun ikut membantu, memukul batu, mencetak tanah liat, segala macam, sehingga terbangunlah masjid yang beratapkan daun kurma, pelepah pohon kurma. Di sampingnya masjid itu adalah rumah Rasulullah SAW. Dan mereka dipersaudarakan. Kaum Ansor dan kaum Muhajirin akhirnya dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kaum Ansor menawarkan, wahai saudara-saudara, ini aku memiliki harta, sebagiannya untuk kamu. Aku juga punya rumah, satu lagi untuk kamu. Tapi kaum Muhajirin menolak itu dengan hormat. Mohon maaf, aku menolak. Tunjukkan saja pasar di mana. Nanti aku akan berjualan di sana. Masya Allah. Walaupun dikasih, tapi tidak minta-minta. Masya Allah. Mereka lebih senang untuk berusaha sendiri. Nah, dari situ, maka perkembangan Islam pun bertambah. Tapi, kaum kafir yang di kota Quraisy itu tambah nggak seneng, tambah gedek, tambah marah. Akhirnya, apa yang dilakukan kaum kafir kepada kaum muslimin di kota Madinah? Mau tahu? Sehingga timbul peperangan yang sangat besar. Mau tahu ceritanya? Ini perang yang sangat seru sekali. Mau tahu ceritanya? Ya, insya Allah ceritanya pekan depan lagi, Selasa depan. Nah, itu dia ceritanya. Oke, teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dalam hijrah itu ya. Bersabar, ikhlas, tawakal kepada Allah, dan mau berkorban harta dan jiwa untuk keimanan, untuk menjaga keimanan. Kaum muslimin juga bersedia mengorbankan harta mereka untuk menyelamatkan keimanan. Maka adik-adik semuanya, teman-teman semua, anak-anakku di rumah, jaga keimanan kita ya. Iman kita tetap disimpan, kita beriman kepada Allah, dijaga selalu, dan jaga sholatnya. Jaga sholatnya. Karena salah satu bentuk keimanan kita adalah dengan jaga sholat. Oke. Mudah-mudahan kita lanjutkan ya, bisa lanjutkan nanti Selasa depan. Oh iya, Selasa depan, sebelum kita lanjut, ada yang spesial. Insya Allah Selasa depan ada sulap sebelum kita mulai. Nah, kita akan belajar sulap minggu depan, Selasa depan ya, kita akan belajar sulap. Nanti
Mister Andi akan minta kalian siapkan alat-alatnya ya. Nanti kalian diajarkan sulap dengan alat-alat yang ada di rumah. Ya, insya Allah Selasa depan. Melalui Zoom lagi. Oke, sampai jumpa di Selasa depan. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Nanti tunggu teman selanjutnya ya. Bye. See you next time. Dadah. Bye. See you next time. Terima kasih Mister Andi. Ya, sama-sama. Andi. Ya, dadah.